Tahu nggak teman-teman, KPBS singkatannya apa nih? Kita masuk hutan. Hutan. Hai hai sahabatku. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita mau melakukan one day trip nih. Dari Bandung menuju Pangalengan. Terus nanti dari Pangalengan rencana kita mau ke Ciwidey via Gambung, teman-teman. Yuk kita ikuti keseruan perjalanan kali ini. Let's go. Sekarang hari Rabu, jam 7 kurang 10 ya teman-teman. Kita melewati stasiun Bandung nih. Untuk kondisi jalanan padat ramai aja ya. Untuk cuaca hari ini terlihat cukup cerah ya teman-teman. Langitnya biru, mudah-mudahan bertahan sampai kita kembali pulang ya. Tuh. Untuk berapa hari ini sih emang udah nggak hujan ya. Kan minggu lalu tuh hampir semingguan tuh kalau di Bandung sih masih sering hujan teman-teman. Kebetulan ini di bulan sekarang tuh di bulan awal September ya. Cuacanya di kondisi cuaca di awal bulan September ini udah mulai minim hujan ya. Kita rencana ke Pangalengan lewat Kopo. Dari Kopo lurus terus ke arah Banjaran. Nanti dari situ baru ke Pangalengan. Nah, setelah muter-muter nanti di Pangalengan, kita lanjut ke Ciwidey via Gambung teman-teman. Sekalian ngecek nih, siapa tahu ada tempat nongkrong, tempat ngopi yang enak gitu. Kita mau, kalau ada yang kelihatannya enak, kita mau nyobain dulu nih ngopi di daerah sana. Ini di kiri kita Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari ya teman-teman. Di belakang Terminal Lewi Panjang. Untuk kondisi jalanannya cukup padat ya di sini. Mungkin ini udah jam-jam pergi kerja juga sih. Jadi mungkin dari arah-arah Soreang, Kopo ke sana, arah ke kota nih teman-teman. Tuh cukup padat dari arah Berlawanan ya. Iya, Pabaliun. Untuk jalanan Kopo sendiri udah terkenal daerah padat ya teman-teman. Apalagi jam-jam sibuk kayak sekarang ini tuh. Motor, mobil padat nih. Ditambah lagi kan ada, tadi itu kita lewatin Bispark. Bispark tuh kayak apa ya, tempat penyimpanan barang ini, komplek penyimpanan barang-barang lah, kayak gudang gitu teman-teman, komplek bergudangan. Jadi banyak truk-truk besar juga yang melintas di sini. Soalnya di depan juga
akses ke jalan tol juga deket nih. Tuh, cukup padat ya. Orang-orang yang mau kerja, yang mau sekolah, campur aduk di sini. Jadi kalau misalkan lewat sini di jam-jam sibuk, ya harus sabarlah teman-teman. Saking padatnya tuh, kadang di beberapa titik tuh ada banyak yang ngambil jalur ya teman-teman. Saking ininya, saking banyaknya volume kendaraan dari arah Soreang nih yang menuju ke Bandung tuh. Jadi kita yang mau ke arah keluar kota tuh jalannya sedikit mengecil ya, karena motor tuh banyak mengambil jalur arah berlawanan nih. Banyaknya seperti ini nih teman-teman. Kadang yang bikin tambah macet lagi tuh. Ini kita melewati Lanut Sulaiman, lapangan udara markas TNI AU. Selepas tadi jalan Popo Sayati teman-teman, jalanan sudah mulai sedikit lowong ya. Tadi pas lewat Pasar Sayati sebelumnya tuh, waduh padat banget. Tapi selepas itu sekarang kondisi ya ramai lah. Masih enak nih kondisinya nih. Cuman yang arah ke Bandung tetap sih rame nih itu. Volume kendaraan yang dari luar mau ke arah Bandung tuh padat. Terutama banyaknya di dominasi sama ini ya, kendaraan roda 2 ya, banyaknya. Aduh, di sini mulai lagi nih. Mulai padat lagi. Biasa kalau ada jalan yang menuju ke perumahan itu kan banyak yang nyebrang ya. Nah itu sih yang jadi titik-titik kemacetan. Ini juga masih bagian dari Sulaiman ya. RSAU Norman Lubis, Dr. Norman Lubis. Nih banyak jalan-jalan pertigaan kayak gini nih teman-teman. Biasanya yang bikin padat. Jadi di jam-jam kerja, jam sekolah, ya banyak yang mulai keluar beraktivitas di daerah-daerah situ gitu. Sebenarnya kurang lebih sama kayak Jalan Suci sih ya. Jalan sepanjang itu juga kan sampai Cibiru kan banyak jalur-jalur di kanan kirinya tuh kayak pertigaan-pertigaan yang tembusnya tuh ke perumahan-perumahan gitu. Nah itu kalau jam-jam sibuk kayak gini juga lumayan. Nah ini kita ke kiri. Kalau misalkan kita mau ke arah Soreang, ke Ciwidey, sebenarnya ini bisa langsung ke kanan teman-teman. Cuman kita mau muter dulu ke arah Pangalengan tuh lurus. Kita ke arah Banjaran Pangalengan.
kita masih ke arah kiri ya. Sebenarnya untuk ke sini tuh jalurnya bisa dari Buah Batu atau Cibaduyut juga teman-teman ke arah sini kalau mau ke Pangalengan ya. Dan harusnya sih lebih dekat lewat situ. Cuman saya tuh kemarin tuh kalau nggak salah di daerah Rancamanyar tuh jembatannya lagi diperbaiki. Nah, cuman saya nggak tahu nih per hari ini tuh masih diperbaikin atau enggak. Soalnya kalau masih diperbaikin tuh macetnya juga sama sih teman-teman, luar biasa. Untuk daerah Dayakolot, Cibaduyut, Rancamanyar tuh daerah-daerah padat juga teman-teman. Jadi untuk kalau jam-jam sibuk seperti ini juga pasti cukup padat di daerah sana. Jadi kita ambil jalurnya tuh jalur yang cukup enak lah dari Bandungnya gitu. Dari Popo Banjaran, Pangalengan, Ciwidey, balik lagi ke Popo. Ya mungkin kalau bisa dibilang Bandung Selatan 360 ya. Bandung Selatan 360 nih teman-teman. Temanya kita hari ini. Ini kita sudah melintas di Jalan Raya Pangalengan ya teman-teman. Untuk jalannya sendiri relatif ya sepi lah. Sepi juga enggak sih, ramai lancar. Bisa disebut ramai lancar aja ya teman-teman untuk jalanan di sini. Ini daerah apa nih, sekolah ya? Wih, itu gunungnya. Wih, jalannya mantep ini. Ini buat teman-teman yang senang cornering nih sebenarnya enak juga ya. Jalur sini sebenarnya. Cuman ya si kontur jalannya sebenarnya nggak terlalu mulus sih. Ada sedikit bergelombang sama lubang tadi. Cuman buat morning ride juga daerah sini juga oke sih. Mungkin teman-teman juga suka ada yang morning ride ke daerah sini hari Sabtu atau Minggu. Rame nggak ya? Kan kalau di Bandung kan yang paling sering tuh di Lembang sama Ciwidey yang rame, banyak morning ride anak motor gitu. Terus di sana juga udah banyak fotografernya juga. Kalau di sini kan setahu saya tuh ada di Pangalengan ke sana ada situ apa ya namanya ya? Situ Cileunca. Nah, orang-orang tuh biasa wisata
Arum Jeram tuh di situ. Nanti kita lewatin ya. Kita coba lewatin dulu sebelum ke arah Gambung, teman-teman. Situasi danau situ Cilencahnya kayak gimana? Oh iya teman-teman, daerah Pangalengan ini juga terkenal dengan hasil perkebunan sama peternakannya ya. Kalau untuk peternakannya khususnya tuh susu murni ya teman-teman. Tadi makanya kan kita sempet tuh lewat ada tempat apa ya, KPBS Pangalengan, gedung yang ada tulisan KPBS Pangalengan. Pasti udah nggak asing lah buat teman-teman yang suka beli susu gitu, senang. Dan tahu nggak teman-teman KPBS singkatannya apa nih? Saya juga baru tahu tuh tadi ada tulisannya. KPBS itu singkatan dari Koperasi Peternakan Bandung Selatan. Jadi KPBS. Jadi yang ngelola susu murni dari sini kayaknya ya. KPBS tuh. Selain itu juga untuk perkebunannya, daerah Pangalengan itu penghasil utamanya sih ini apa? Kopi, kina, teh, teman-teman. Ya kalau mau healing-healing, menikmati apa? Suasana yang berbeda nih. Ini bisa jadi salah satu alternatif ya teman-teman.
ke arah Pangalengan ini. Tuh ke kiri kampus kopi itu. Nah, kita sampai di Kecamatan Pangalengan nih. Kita muter-muter dulu ya teman-teman di daerah Pangalengannya ini. Di pusat, oh ini nih KPBS, gedung KPBS Pangalengan yang tadi saya ceritain teman-teman. Dan saya baru nggak loh kalau misalkan, aduh, baru nggak kalau misalkan Pangalengan tuh masih termasuk dalam Kabupaten Bandung ya. Saya pikir tuh Pangalengan tuh daerahnya kayak Subang gitu, apa kayak kota Subang, jadi terpisah gitu dari kota Bandung. Selama ini hidup di Bandung baru tahu kalau ternyata ini tuh masih jadi bagian dari Kabupaten Bandung ya. Kita balik lagi ke arah situ Cilencah ya teman-teman. Tadi ini kita dari bundaran ke arah kiri nih. Tadi kita mau ngecek dulu ada apa di daerah sini. Siapa tahu ada yang bisa dibeli. Cemilan-cemilan. Itu gunung apa itu ya? Di depan. Nah, ini tadi pasar wisata Desa Pangalengan nih kita lewati. Nah ini nih Koperasi Peternakan Bandung Selatan. Ternyata dia punya gedung sendiri ya di sini ya teman-teman. Kantornya. Ini terminal itu teh. Selamat datang Desa Pulau Sari. Nah, masuki kawasan Desa Pulau Sari ya ini. Nah, ini kalau misalnya mau ke Gambung kita ke sana, teman-teman. Ini bagus gini.
kita melewati jembatan cinta Situ Cilencak nih. Wih, ini serem juga ya. Ini kuat nih. Ih. Nih udah banyak tempat-tempat rafting nih. Buat teman-teman yang suka rafting. Tempat apa? Penyewaan atau jasa rafting. Kalau weekend gini biasanya rame nih di sini teman-teman tuh. Nih kebetulan hari biasa, jadi relatif sepi ya. Kalau misalkan pagi-pagi teman-teman ada yang suka hunting sunrise nih, di depan sana tuh ada Sunrise Point Cukul. Kebetulan saya juga belum pernah sih teman-teman. Nanti next deh diagendakan. Kalau mau ngejar sunrise tuh harus dari subuh. Kurang lebih perjalanan ke sini kan dari Bandung tuh sekitar 2 jam. Berarti mungkin kalau teman-teman mau hunting sunrise tuh dari Bandung jalan ya sekitar jam 4-an. Jam 4 atau enggak kalau misalkan ada apa namanya? Ada uang berlebih lah gitu. Aduh. Kepagian harus jam 4 gitu dari Bandung. Ya udah. Paling cari penginapan aja di sini, teman-teman. Biar nggak harus pagi banget buat hunting sunrise-nya. Sunrise Point Cukul. Jadi kita menikmati matahari terbit di apa? Di hamparan kebun teh gitu. Setahu saya ya. Saya juga belum pernah soalnya, untuk tiket segala macamnya juga aku belum tahu ya teman-teman berapa. Nanti next trip deh kalau misalkan ada kesempatan kita hunting sunrise ya di sana. Sekarang kita mau coba jalur potong dari Pangalengan ke Ciwidey via Gambung teman-teman. Kita mau lihat nih gimana situasi jalanan di sana. Untuk rafting juga saya kurang tahu ya untuk harganya ya teman-teman. Saya belum pernah juga ya nyobain rafting di sini. Kan biasa kalau rafting itu kan grup ya biasanya ya. Nggak tahu kalau misalkan saya gitu cuma berdua sama istri gitu mungkin digabung sama grup lain ya. Coba mungkin teman-teman ada info teman-teman yang suka rafting di daerah sini. Boleh info-info di komen di bawah. Untuk harganya, terus kalau misalkan yang bukan grup nih, misalkan kita cuman pengen cuman berdua atau bertiga gitu, atau bahkan sendiri gitu, pengen nyobain rafting gitu, itu gimana tuh, bisa nggak?
Apakah nanti digabung sama grup lain atau bagaimana tuh, atau harus grup gitu? Apakah ada minimal apa? Minimal orangnya berapa? Misalkan minimal 6 itu baru bisa jalan. Boleh teman-teman diinfo untuk warga Pangalengan. Kita lanjut ke kiri nih. Kita ke kiri ke arah Gambung. Untuk jalanannya ini udah di beton ya, cuman ada yang beberapa yang rusak tadi. Bolongnya lumayan. Disuguhi hamparan kebun. Itu apa? Tilu Heroi Hill. Wih, mantap. Cuma ini warung-warungnya masih pada tutup ya pagi-pagi ya. Nah ini nih yang siap-siap mau rafting. Saya nggak tahu sih itu rafting itu kan biasanya dari atas ke bawah ya, hulu ke hilir ya berarti kan ya. Nah poin-poin hulu hilirnya saya nggak tahu sih di mana. Nanti masuk si ininya. Oh ini masih pada tutup nih banyak tempat-tempat. Nah ini juga sih tempat-tempat nongkrong buat ngopi. Nih, kita masuk hutan apa ini, hutan pinus ya, 3G Pine. Ini kayaknya tempat-tempat penginapan teman-teman. Buat camping ground atau glamping tuh cocok banget nih daerahnya. Rahong Glamping nih. Kita masuki kawasan hutan pinus Rahong. Nah ini nih kayaknya yang rafting juga lewat sini, kayaknya sungai ini ya. Dan di sebelahnya ini ada penginapan nih langsung di sebelah sungai. Jadi yang orang rafting tuh kelihatan teman-teman. Bisa lihat yang rafting langsung. That we find in this life.
Bobo box. Oh, bukan bobo box ini, bobo kabin. Ini ke kiri ke bobo kabin ya. Ini di atas ada tenda-tenda nih buat glamping ya. Wih, cakep nih. Kalau arah sana sunrise bukan ya? Kalau sunrise di sana bagus tuh. Buka tenda langsung pemandangannya sunrise. Kita mau nyantai-nyantai dulu teman-teman. Kita sambil lihat pemandangan. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Udah ya lumayan lah puas menikmati pemandangan. Biar nggak kesiangan juga pulangnya. Nih pemandangannya mantap. Tadi beli mie kuah. Emeng, dadah. Mie kuah harganya 15.000 satunya. Sama teh tarik tadi 7.000. Jadi total 37.000. Kita lanjut. Ini hasil panen ya ini ya. Daun teh. Selepas kebun teh tadi kita memasuki kawasan hutan lagi ya. Hutan apa ini? Hutan ini pinus bukan pinus ya ini mah. Karet bukan ya? Nggak tahu ini pohon apa ya? Hutan apa ya ini namanya ya?
warung, bengkel juga ada. Rest area PPTK Gambung. Ini di sini kita langsung lanjut lurus ke arah Ciwidey, Gambung. Ke kanan tadi ke Lamajang. Ini juga ada warung nih, kalau misalnya teman-teman mau nongkrong juga tuh, view-nya bagus. Oh, ini juga ada nih warung. Warung ini warung tadi ya? Bukan ya, ini mah baru kali ya? Kayak baru lihat. Tuh, bagus tuh teman-teman. View-nya. Ecolodge Bimala nih. Ini juga penginapan nih, ini ya. Tuh, kalau buat teman-teman yang pengen nginep di tempat yang unik nih, bentukannya kayak rumah-rumah adat gitu ya, rumah-rumah zaman dulu lah. Ini kita ada di kampung Desa Cisondari teman-teman tuh. Tadi di kanan tuh kantor desanya. Dan sekarang kita ini sudah itu lurus ke sana tuh langsung ke arah Ciwidey ya teman-teman. Kalau ditembusin ke atas ke arah Kawah Putih, terus nembus ke Naringgul dan segala macam. Ini sekarang kita belok ke kanan, kita balik lagi ke arah Bandung. Nih, ini udah jalan utamanya ya. Kita berarti berangkat tadi kurang lebih jam 6:30. Sekarang udah sampai Ciwidey jam 11. Berarti berapa jam ya? Setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11. Kurang lebih 4,5 jam ya teman-teman. Untuk jarak tempuh yang sudah kita lalui sampai sini tuh sekitar 98 km teman-teman. Sekarang kita turun lagi ke arah Bandung. Rencananya kita mau lewat ini sih biasa Jalak Harupat. Kan tadi kita udah lewat Kopo ya pas berangkat ya. Jadi kita sekarang pulangnya lewat Jalak Harupat aja. Nah teman-teman, tadi kalau misalkan teman-teman mau ngopi juga ada tempat ngopi enak tuh. Kalau ke atas sebelum Kawah Putih ya, dekat pom bensin terakhir yang di sebelah kiri teman-teman. Biasanya tempat tikum-tikum yang mau morning ride tuh. Nah itu naik dikit, ada gapura ke arah kanan, ada nama tempatnya Patahan Ciwidey. Enak banget buat ngopi tuh teman-teman. Saya ada pernah datang review tempatnya di video saya yang mau menikmati Satmori ya. Nanti saya kasih linknya di kanan atas teman-teman. Siapa tahu teman-teman ada yang penasaran gitu, pengen lihat gimana sih situasi suasana kafenya, tempat ngopinya, atau enggak teman-teman ada yang penasaran gimana suasana Saturday morning ride di Ciwidey. Nah, bisa teman-teman lihat di situ. Oke. Sekarang kita lanjut pulang. Kita melintasi Soreang dulu, teman-teman. Soalnya di jalanan, sebenarnya kalau mau ke Jalak Harupat tadi lurus terus bisa ya teman-teman. Kadang tuh suka terjadi kepadatan. Nah kalau lewat sini tuh relatif lebih enak nih teman-teman nih. Jalannya soalnya ada lebar. Jadi oke deh kalau begitu. Kita ini kan udah sampai Soreang. Kita rencana mau nyari tempat ngopi, terus makan siang, baru pulang teman-teman. Paling segini dulu aja untuk video kali ini.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga terhibur ya. Terus ada info-info yang didapatkan gitu, meskipun dikit lah. Buat teman-teman yang mau share info juga boleh komen di bawah ya. Siapa tahu ada teman-teman yang lain juga yang membutuhkan informasi di, di tempat yang kita lewati hari ini. Oke, paling segitu aja. Buat teman-teman jangan lupa di like, subscribe, dan share ya. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu. See you next video. Bye bye. Dadah, dadah.